Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Lentera Edukasi. Baiklah, apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan berbagi informasi kepada Bapak Ibu tentang imbauan Pak Ketua kepada PNS P3K dan P3K paruh waktu penting demi APBD. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa akhir-akhir ini banyak berita mengenai alih fungsi dari penggajian APBD ke APBN ya, tentunya untuk P3K supaya meringankan daerah, seperti itulah. Nah, Sastra Winara mengimbau para ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk mengefisiensikan penggunaan kendaraan dinas. Nah, di sini ya, mulai di beberapa daerah sudah diberlakukan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat tidak penting ya, maka harus dibatasi ya, seperti misalnya penggunaan kendaraan yang tidak perlu ya, Bapak Ibu bisa misalnya ke kantor itu menggunakan sepeda dan sebagainya. Nah, ini untuk mengefisiensikan penggunaan kendaraan dinas menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non subsidi Pertamax. Nah, diketahui bahwa ASN terdiri dari PNS, P3K, P3K paruh waktu atau PW ya. Sastra Winara yang merupakan Ketua DPRD Kabupaten Bogor mengatakan bahwa kendaraan dinas berplat merah ya, Bapak Ibu ya, berplat merah tidak diperbolehkan menggunakan Pertalite ya. Nah, karena itu kenaikan harga Pertamax perlu direspon dengan langkah penghematan penggunaan kendaraan operasional pemerintah. Kami mengimbau bahwa seluruh ASN di Kabupaten Bogor yang menggunakan kendaraan dinas untuk melakukan efisiensi dan memanfaatkan alternatif transportasi lain jika memungkinkan. Nah, kata Sastra di Cibinong. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya, apabila Bapak Ibu yang dekat dengan lokasi pekerjaan, maka Bapak Ibu bisa menggunakan sepeda listrik atau jalan kaki. Kemudian ya sebisa mungkin Bapak Ibu bisa menghemat menurut jarak dan ketentuannya Bapak Ibu ya. Tentunya kalau misalnya kalau cukup jauh ya Bapak Ibu misalkan menggunakan kendaraan juga ya. Nah, menurut dia efisiensi dapat dilakukan dengan menggunakan moda transportasi alternatif termasuk bersepeda ke kantor sebagaimana telah dicontohkan Bupati Bogor Rudi Susmanto melalui program bersepeda setiap Rabu. Nah, Bapak Ibu misalnya ingin menerapkan 2 kali dalam 1 minggu atau sekali dalam 1 minggu ya, itu lumayan untuk mengirit bahan bakar. Nah, langkah penghematan tersebut dinilai penting agar peningkatan biaya bahan bakar tidak menambah beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Kenaikan harga Pertamax berpotensi membebani APBD sehingga upaya efisiensi perlu terus didorong. Kemudian lebih lanjut, selain menghemat penggunaan kendaraan dinas, Sastra juga menilai kenaikan harga BBM dapat menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mulai mempertimbangkan penggunaan kendaraan listrik secara bertahap ya. Ya, bisa dimulai dari sepeda listrik atau motor listrik seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ia mengatakan sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah pusat telah memanfaatkan kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya efisiensi energi dan pengurangan emisi. Jadi kami perlu mempelajari aturan dan regulasinya. Jika memungkinkan, pemerintah daerah dapat mulai beralih secara bertahap ke kendaraan listrik, katanya seperti itu ya. Kemudian menurut Sastra juga Kabupaten Bogor telah memiliki pengalaman dalam penggunaan transportasi berbasis listrik melalui armada bus listrik yang beroperasi di wilayah tersebut. Ia menambahkan perkembangan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Bogor berpotensi mendukung kebutuhan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di wilayah Bogor Barat. Nah, kami melihat banyak kementerian dan lembaga sudah beralih ke kendaraan listrik. Hal tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah ke depannya.
Nah, sementara Herlambang, semoga gaji P3K dan P3K paruh waktu segera di APBN-kan. Nah, keputusan dari rapat koordinasi Komisi 2 DPR RI bersama pemerintah untuk memasukkan gaji P3K dan P3K paruh waktu di APBN jangan sekedar wacana ya. Dari 8 Juni 2026 sudah mulai konsolidasi, kemudian rapat bersama Kemendagri, kemudian Kementerian Keuangan dan yang lainnya. Pemerintah dan DPR harus segera merealisasikan, intinya harus membuat peraturan agar sudah ada jaminan dalam pembayaran gaji. Jadi semoga gaji P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu segera di APBN-kan, kata Sekretaris Jenderal DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia Tenaga Kependidikan FHNK 21 Tendik Herlambang Susanto kepada jpnn.com. Nuhun Mas ya. Dia menambahkan keputusan Raker Komisi 2 DPR RI dan pemerintah pada 8 Juni 2026 hanya jadi catatan biasa kalau tidak segera direalisasikan. Oleh karena itu, seluruh P3K dan P3K paruh waktu harus sama-sama mengawalnya. Nah, Herlambang berharap bahwa baik DPR maupun pemerintah serius merealisasikan atau mewujudkan 6 poin kesepakatan bersama tersebut. Kami menunggu tindak lanjut keputusan Raker pada 8 Juni yang lalu. Jangan sampai sekedar janji lagi, tegasnya. Nah, Herlambang mengatakan apa yang menjadi materi usulan serta harapan FHNK 21 tersebut ya dapat diakomodasi dalam keputusan Raker RDP RDPU Komisi 2 DPR RI bersama pemerintah pusat dan daerah pada 8 Juni yang lalu. Dia berharap keputusan tersebut segera diwujudkan. Ya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan. Namun Herlambang juga mengatakan keputusan Raker 8 Juni itu belum melegakan seluruh tendik ya. Itu karena tenaga kependidikan juga pada akhirnya menjadi P3K tetapi masuknya itu teknis dan bukan tendik. Nah, sementara guru tetap formasinya guru, begitu juga dengan tenaga kesehatan, nakes formasinya tetap nakes ucapnya. Oleh karena itu, ujar Herlambang perlu penjabaran lagi soal tendik agar tidak hanya 3 kelompok, misalnya guru, nakes, tendik yang gajinya masuk APBN. Nah, kalau hanya 3 kategori itu, Herlambang khawatir akan timbul permasalahan baru dan kecemburuan sosial sesama P3K. Perlu perjuangan kembali oleh teman-teman agar dalam perjuangan pun tidak saling mengotak-ngotak. Nah ya, Herlambang juga mengingatkan P3K dan P3K paruh waktu itu sama-sama ASN, tidak ada golongan R2, R3, R4, R5 maupun lainnya. Semua dalam kelompok P3K baik penuh waktu, downgrade maupun paruh waktu itu sebab harus kompak berjuang supaya hanya ada satu nama P3K baik nakes, guru maupun teknis. Nah, sebelumnya pada rapat Juni 2026 itu dihasilkan 6 poin keputusan ya yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menpan RB Rini Widantini, Ketua Rapat HM Rifki Nizami, kemudian Ketua Umum Haji Rudi Masud, Wakil Ketua Apeksi Munafri Arifudin, serta Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi. Sekian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Apa yang diharapkan dari P3K bisa terrealisasi melalui regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.